pilihan kita, apakah kita mengharapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan demokrasi atau Mahkamah Rakyat, Mahkamah Jalanan, Mahkamah Massa yang kita harapkan untuk menegakkan demokrasi. Ini semacam refleksi atau renungan saya kepada hakim-hakim MK. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, bagaimana kita menggambarkan tentang demokrasi di Indonesia saat ini pasca Pilpres 2024? Saya punya poster yang sangat besar. Demokrasi kita sedang roboh. Demokrasi kita sedang mengalami cobaan yang maha besar. Ini yang terjadi, ini kenyataan. Ini yang harus saya katakan bahwa demokrasi kita yang susah payah kita perjuangkan, terutama pasca runtuhnya Orde Baru, seolah-olah sekarang mengalami setback, kemunduran yang luar biasa, terutama menjelang Pilpres tahun 2024. Pada saat Pilpres tahun 2014-2019, saya berharap seorang Jokowi yang notabene bukan politisi, bukan pemilik atau ketua umum partai, bisa membantu kita menegakkan demokrasi atau semakin memperindah jalannya demokrasi di Indonesia. Ternyata harapan saya tinggal harapan. Justru di era Pak Jokowi lah, terutama di akhir masa jabatannya, demokrasi kita roboh karena ketamakan, keinginan, nepotisme yang ingin disampaikan oleh beliau untuk menggolkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu apa sih keinginan Pak Jokowi, motivasi Pak Jokowi untuk Gibran dipilih menjadi calon wakil presiden. Karena Pak Jokowi merasa selama 10 tahun ini belum cukup. Kekuasaan telah melenakan seorang Jokowi. Banyak hal-hal yang belum selesai, atau bahkan ada agenda-agenda yang membahayakan Pak Jokowi kalau kendali itu lepas dari tangan Jokowi. Bisa jadi demikian. Sebagai contoh IKN belum selesai, masih penuh dengan pro dan kontra. Apakah perlu sekarang terburu-buru kita pindah ibu kota negara? Manakala di sana juga belum terlalu siap segala infrastruktur yang ada, dan Jakarta juga masih layak, karena perpindahan ibu kota di berbagai negara itu biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun. Ada beberapa contoh kegagalan seperti di Kamboja, itu gagal total perpindahan ibu kota karena dilakukan terburu-buru. Sehingga ibu kota baru Kamboja seperti kota mati, kota yang tidak berpenghuni. Ini sama dengan IKN. Kemudian ada bisik-bisik juga tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini juga bermasalah. Awalnya ini digembar-gemborkan B2B, business to business, antara BUMN di Indonesia dengan BUMN Cina. Tapi yang lucu, stasiun utama di Halim itu justru mengkooptasi tanah negara yang selama ini dikuasai TNI AU. Ini sangat aneh bin ajaib. Proyek B2B, business to business, tapi penyediaan stasiunnya malah justru mengambil tanah negara gitu. Dan
tanah negara ini bukan main-main ini. Tanah negara yang terkait dengan bagaimana Halim itu adalah suatu perimeter strategi pertahanan udara yang sangat vital buat menjaga ibu kota negara. Ini juga bermasalah. Atau minimal dipermasalahkan. Karena selama ini kita tahu DPR juga tidak berbuat apa-apa. Sehingga Pak Jokowi merasa bebas-bebas saja. Atau mungkin hal-hal yang lain. Masalah COVID, masalah food estate dan sebagainya. Sehingga Pak Jokowi merasa harus ada genggaman kendali kekuasaan pasca beliau lengser tanggal 20 Oktober 2024, beliau masih mengendalikan itu. Kemudian siapa yang ditunjuk? Di antara jago-jagonya yang ada tokoh-tokoh bangsa, Pak Jokowi lumayan cerdik memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo ini di antara tokoh-tokoh bangsa menurut saya mempunyai weakness point yang paling banyak. Yang pertama dari segi rekam jejak. Ada rekam jejak pelanggaran HAM berat yang belum selesai sampai sekarang. Pak Prabowo pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas kemiliteran. Kemudian Pak Prabowo juga tidak menguasai permasalahan kenegaraan karena beliau belum pernah menjadi anggota DPR dan hanya sekali menjadi Menteri Pertahanan di era Pak Jokowi, dan itu berbeda. Mengurus satu kementerian itu berbeda dengan mengurus satu negara. Kompleksitas masalahnya berbeda. Yang ketiga dari kesehatan Pak Prabowo sendiri. Ini memang kita tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum. Pak Prabowo tidak terlalu fit seperti Pak Jokowi. Jadi sangat tidak mungkin Pak Jokowi itu mengharapkan Pak Prabowo bisa keliling seluruh Indonesia seperti Pak Jokowi meninjau proyek-proyek. Tidak mungkin. Jadi ini faktor weakness, kelemahan yang dicari paling banyak adanya di Pak Prabowo. Sehingga kemungkinan besar nanti yang berkeliling adalah sang putra mahkota yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini motivasi yang saya analisis gitu. Nah sekarang setelah penyelenggaraan Pilpres tahun 2024, kita sudah banyak tahu lah cawe-cawe Pak Jokowi seperti apa, mulai dari MK, politik gentong babi, pemanfaatan bansos, dan kemudian yang terakhir Sirekap yang bermasalah sehingga ada indikasi atau tuduhan bahwa seolah-olah angka-angka yang diperoleh oleh paslon 01, 02, 03 itu sudah didesain dari awal sehingga sistemnya ya tetap segitu-gitu aja. Jadi ini yang menjadi PR kita. Jadi saya bisa katakan bahwa demokrasi kita sedang mati di zaman Pak Jokowi. Rest and peace demokrasi. Ini yang ingin saya katakan pada saat ini. Nah, perjuangan untuk menghidupkan demokrasi di Indonesia ini saat ini ada di tangan hakim MK karena masih ada sengketa hasil Pilpres yang sedang berlangsung. Kita sedang menghitung hari. Hakim-hakim MK akan memutuskan apakah demokrasi benar-benar akan mati di era Pak Jokowi ini atau MK mempunyai keberanian untuk menghidupkan kembali. Kalau kita membaca analisis prediksi keputusan hakim-hakim MK yang dibuat oleh Profesor Denny Indrayana, ada beberapa opsi, kalau nggak salah ada 4 atau apa, memang kita cukup pesimis. Kita pesimis hakim-hakim MK akan berani memutuskan sesuatu yang akan berdampak secara sosial politik atau dalam tanda kutip melawan kedikdayaan seorang Jokowi saat ini. Artinya kita boleh pesimis sebetulnya dengan hasil MK. Ada pendapat-pendapat sahabat pengadilan atau amicus curiae seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian para guru besar, para akademisi, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Tapi
ternyata ini tidak membuat harapan kita semakin menyala terang. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah upaya kita untuk menegakkan demokrasi ini melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Rakyat? Kalau terjadi Mahkamah Rakyat, artinya ada semacam gerakan massa yang luar biasa, yang sehingga ada kemungkinan akan terjadi chaos besar. Tapi perkiraan saya demonstrasi atau mungkin gerakan massa tidak akan semasif tahun 1998 karena titik temu antara krisis politik dan ekonomi itu belum terjadi. Ini yang terjadi aja krisis politik yang berlarut-larut dan krisis ekonomi sudah hampir terjadi tapi belum ada titik singgungnya sehingga akan sulit terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang pilihan kita, apakah kita mengharapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan demokrasi atau Mahkamah Rakyat, Mahkamah Jalanan, Mahkamah Massa yang kita harapkan untuk menegakkan demokrasi? Ini semacam refleksi atau renungan saya kepada hakim-hakim MK. Sekali lagi, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa apa yang terjadi, perjalanan kebangsaan kita ini tergantung dari keberanian, nurani, dan tergantung dari integritas dan kredibilitas 8 hakim MK itu. Mereka harus menyadari bahwa kalau kita melihat bukti-bukti atau fakta persidangan mungkin tidak cukup untuk meyakinkan mereka, tapi kalau kita mengingat bahwa Dewi Keadilan itu matanya tertutup, itu artinya itu mereka harus menggunakan mata hati atau nuraninya untuk memutuskan. 8 hakim MK yang dipimpin oleh Pak Soehartojo ini akan dicatat sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Apakah mereka akan dicatat dalam tinta emas sebagai pahlawan demokrasi atau sebaliknya? Sekali lagi tergantung itu. Ada 2 pilihan, harapan kita di Mahkamah Rakyat atau Mahkamah Konstitusi. Kalau saya pribadi tetap berharap mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi yang kita dirikan untuk menjaga konstitusi negara kita itu masih kita harapkan memberikan cahaya terang untuk kembali menghidupkan demokrasi sehingga rip demokrasi ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Itu harapan saya pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, ini refleksi atau renungan saya menyikapi kondisi yang terakhir. Saya mohon maaf kalau saya terlihat pesimis memang, karena memang saya realistis bahwa yang dihadapi oleh hakim-hakim MK ini bukan kekuatan yang biasa-biasa saja. Kekuatan-kekuatan yang sangat kuat dan menguasai semua lini kehidupan kebangsaan kita sehingga akan berdampak juga buat mereka. Tapi siapa tahu Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keajaiban dan menegaskan, menguatkan nurani para hakim MK untuk berani memutuskan yang terbaik. Kalau kita mengingat petitum yang disampaikan oleh pasangan 01 maupun 02, itu yang terjadi intinya adalah diskualifikasi dari Gibran Rakabuming Raka atau pemilu ulang tanpa 02 atau tanpa Gibran, dan otomatis ini membatalkan keputusan KPU tanggal 20 Maret 2024 yang lalu. Ini kita sedang ikuti. Atau mungkin ada jalan tengah. Jalan tengahnya ya Pak Prabowo tetap dilantik jadi presiden terpilih, tapi wakil presidennya didiskualifikasi. Nah,
Ini menjadi PR hukum yang sangat serius dan hanya ahli-ahli tata negara dan hukum yang bisa menjawab hal ini. Kalau ini terjadi berarti ada PR baru buat MPR selama 60 hari untuk memilih wakil presiden tanpa pemilu tapi ditunjuk oleh MPR untuk mendampingi Pak Prabowo. Ini opsi-opsi kemungkinan-kemungkinan, harapan-harapan, atau bahkan seperti Denny Indrayana sendiri mengatakan ya beliau juga pesimis. Tapi apapun terjadi, saya sebagai pejuang demokrasi tetap akan berusaha keras, akan melawan dalam bentuk apapun tentang kematian demokrasi. Karena bagi saya, perjalanan kebangsaan kita ini harus ditopang dengan kehidupan demokrasi yang sehat. Bukan untuk kita sekarang, tapi untuk masa depan Indonesia dan untuk anak cucu kita. Itu keyakinan perjuangan saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam demokrasi yang sehat di Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.